Halo Sobat Full Tank, welcome back. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang Mobil. Kali ini edisinya agak khusus. Biasanya kita selalu ajak dua teman kita. Ada Ivan Ramadana sama Adit. Kali ini kita cuman gue sendiri plus ada dari representatif dari Mazda Indonesia, karena hari ini kita lagi ada kegiatan yang namanya Mazda Power Drive. Boleh cerita nggak? Sebelumnya kenalan dulu deh. Oke, halo. Sobat apa tadi? Sobat Full Tank. Sobat Full Tank. Berarti bensin penuh terus dong? Oh, harus. Even though bahwa sekarang sudah elektrifikasi, tapi kita Baterai tetap penuh terus harus gitu. full. Oke, halo. Saya Glenn dari Mazda Indonesia. Hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Thank you ya Mas Hafiz nih kesempatannya. Tadi nyinggung apa? Mazda Power Drive ya? Yes, jadi ini emang signature event yang Mazda selalu lakukan setiap tahun ya. Jadi dimana sebenarnya utamanya acara ini adalah test drive. Oke. Kita nyediain hampir semua line up Mazda. Kayaknya lebih stabil begini. Oke, lanjut lagi. Kita bahas soal Mazda Power Drive gimana nih? Mazda Power Drive. Jadi Mazda Power Drive ini signature event Mazda yang memang kita lakukan setiap tahun. Tujuannya apa sih? Porsi utama acara ini sebenarnya test drive. Jadi memang tujuannya adalah kita bawa hampir semua line up Mazda yang ada di Indonesia. Kita sediain di acara ini supaya orang bisa test drive sepuasnya deh, ya kan? Dia mau coba model A, habis itu model B, model C gitu ya. Sebelum melakukan keputusan untuk pembelian, silahkan. Berarti hampir semua model ada ya dari Mazda 2 mungkin sampai ke MX-5. MX-5 untuk tahun ini kita ada display di situ. Nah, ini sebetulnya salah satu program juga nih sebenarnya. Si MX-5 ini. Jadi kita di Mazda Power Drive tahun ini agak lompat nih kita ngomongin program dikit ya. Jadi kalian ada namanya X Demo Car Garage Sale. Nah, kita tampilin MX-5 kita yang memang X Demo Car kita Mazda Indonesia kita jual gitu. Kita tawarkan kepada publik gitu. Bisa dibeli. Promonya ada apa aja ya, by the way? Promo banyak banget sih basically. Kita ada Lucky Dip ya, yang 80 juta ya tadi up tuh. Yes, betul ya, exclusive sales deals kita itu. Terus kita juga ada kerjasama dengan beberapa bank, Maybank, Niaga Auto Finance gitu ya. Jadi ada bunga khusus lah untuk pembelian selama Power Drive ini. Terus abis itu kita juga ada hadiah-hadiah langsung. Kayak untuk si X3 itu kita kasih langsung ada dashcam. Betul, itu langsung buat si X3. Oh, tapi yang menarik itu Mazda 2 kalau nggak salah dapat JBL Mazda 2 dapat sound system upgrade. Jadi memang basicnya sebenarnya kan sound system upgrade si Mazda itu basicnya udah bagus. Cuma memang kita tapi tambah JBL ya oke lah. Dengan JBL kita kasih free DSP, Digital Sound Processor. Gitu. Jadi dia mengoptimalkan output suara yang keluar ya. Sama plus ada ini juga buat JBL-nya, ada paket-paket khusus special price untuk speakernya segala macam itu ada. Gitu. Yang di Gias kemarin apa? Auto X itu ada nanti? Auto X ada. Nah, Auto X masuk juga ke salah satu sales program kita buat Mazda CX-60. Nih kita lagi pakai sekarang nih. Mazda CX-60, setiap pembelian Mazda CX-60 itu bisa mendapatkan voucher untuk upgrade Auto X. Nah, by the way soal CX-60 ini kebetulan juga gue lagi nyobain. Yang jadi pertanyaan adalah ini mobil kan secara sizing gede, terus juga dia mild hybrid. Unique selling point-nya apa sih sebenarnya? Dan harus diakui ya, mild hybridnya tadi kita udah coba beberapa putaran sih. Ini ngefek banget gitu untuk power yang di bawahnya, termasuk juga untuk karena ini mesin 3300 plus turbo plus mild hybrid. Kayak paket lengkap loh. Paket lengkap, betul. Makanya si X60 large SUV ya kan, pakai konfigurasi mesin yang cukup ini ya, bisa memuaskan hasrat orang yang suka sama power, suka sama akselerasi gitu ya, dengan 3.3-nya, dengan turbonya, dengan mild hybridnya. Dan si mild hybridnya ini kalau di Mazda namanya M Hybrid Boost. Dari namanya udah ketahuan tuh. Buat naikin performance di awal-awal. Bener. Jadi memang ini paket lengkap, tadi Mas Hafiz bilang, ini paket lengkap buat orang yang memang suka maksudnya we cannot say mungkin kalau kebut-kebutan kan purist driving.
Tapi buat orang yang suka dengan sensasi akselerasi, performa yang baik, Spirit Jinba Itai-nya. ini Spirit Jinba Itai. Emang udah pada tahu belum sih ini Jinba Itai apa? Jelasin in a simple way. In a very simple way. Jinba Itai itu bahasa Jepang of course. Yes. Yang dimana kalau kita terjemahkan secara harafiah ya, Yes. itu terjemahannya tuh begini, kesatuan antara manusia atau human dengan kuda. Oke. Hubungannya apa nih ya kan? Orang sama Karena kuda. di Jepang nih. Ya, ini ternyata hubungannya adalah Roots-nya. kita ngomongin tentang Yabusame. Yabusame itu Japanese archery. Jadi pemanah yang mana sambil nunggang kuda gitu. Nah, itu kan butuh Yes. butuh kekompakan tuh antara si penunggang kuda sama kudanya. Yes. Nah, korelasinya ke mobil tuh apa? Kita pingin mobil Mazda itu mobil yang sama drivernya itu bisa connected gitu loh, bisa kompak, bisa saling ngisi. Artinya apa? Mas Hafiz bawa CX-60 nih, ya kan? Gimana rasanya? Is it sesuai nggak dengan ekspektasi? Gitu kan? Sebagai orang yang udah pernah nyobain Mazda 3, Mazda 5, MX-5, this one ini bisa dibilang more refined. More refined. Memang tentu kalau SUV driving experience-nya tidak bisa dibandingkan dengan sedan, hatchback, dan bahkan yang sports car-nya MX-5, but ini masih enak untuk lebih dari sekedar point A to point B experience-nya. Yes. Tapi you can feel it, the driving-nya tuh benar-benar nggak hanya refine, tapi juga secara power oke. Plus menariknya lagi, dia juga ada versi yang let's say economical, yang si versi yang lebih kalem lah. ya, you can say, ya. jadi yang- CX-60 memang ada yang Pro ya. 3 edition. Hah? Yang sekarang nih yang kita lagi pakai ini yang Elite Edition. Dan ini keren banget. Warna interiornya kan. Ada juga yang Kuro Edition. Kalau Kuro Edition memang dia stylingnya lebih mengangkat unsur sportiness-nya. Ya, dengan beige-nya. Sportinya tuh yang in a racing way gitu. Yes. Kalau si Elite ini kan lebih ngangkat sisi elegannya. Nah, betul tadi Mas Hafiz bilang, kita ada satu lagi itu Pro Edition. Ya dia lebih subtle. Dia lebih kalem dengan mesin 2.5 liter naturally aspirated, tetap dengan AWD-nya dan tetap dengan kecantikan Mazda CX-60-nya. Tapi dia gayanya, dia tuh buat orang yang suka sportinya tuh yang lebih sporty in a rugged in a look way, ya. lebih apa ya, lebih SUV banget gitu. Dengan cladding material colornya gitu. Kalau ini kan, kalau si Kuro kan sportinya lebih ke yang racing look gitu ya. Yes. Kalau itu yang lebih ke SUV toughness-nya gitu, yang lebih diangkat sisi itunya. Tapi kalau by the way kan CX-60 ini part of multi-scalable or something yang berkata ini Platformnya. 7 generation something Ya, gitu ini ya. memang masuk di generasi 7G secara produknya. Memang 7G ini nggak cuma CX-60 ya, yang 7G itu kita udah mulai dari Mazda 3 ya kan, Mazda CX-30. Memang itu adalah titik awal atau bentuk nyata dari kalau kita lihat arahnya Mazda ke depannya itu seperti apa. Memang Mazda itu kita sudah tahu bahwa Mazda itu dikenal sebagai brand yang bisa dibilang premium gitu kan, Driver oriented. also. Untuk mobil Jepang, Ya. this one udah masuk level luxury-nya dapet, Yes. feel untuk driving experience juga dapet, dan ini upscaling segmen juga kan, bisa Iya. dibilang Mazda akhir-akhir ini kalau dilihat Nah, based on itu product. kata kuncinya akhir-akhir ini kan. Karena memang kita aimingnya ke arah sana, terus bergerak ke arah sana gitu. Oke. By the way, kalau mungkin selain perbedaan dari sisi mungkin interior, Ya. looks, ya fitur dan segala, kayaknya fitur nggak beda ya dari tiga itu, CX-60 Pro, Kuro sama Elite. Kita ngomongin CX-60 berarti ya. Yes, 60. CX-60 yang tadi aku bilang Kuro, Elite sama Pro. Kuro sama Elite secara fitur, secara spek itu bener-bener sama. Oke. Jadi memang itu lebih ke preferensi style aja gitu ya. Kalau yang Elite lebih ke elegannya, kalau yang si Kuro lebih ke yang sporty yang lebih racing look gitu ya, dengan velg hitamnya gitu. Iya. Nah, kalau yang Pro memang ada sedikit perbedaan. Nggak cuma ngomongin soal preferensi stylingnya doang, tapi secara
powertrain juga ada sedikit perbedaan. di Bedanya mesin. berapa tuh dari yang karena beda mesin kan? Yang Beda mesin. 3300 itu dapat horsepower-nya berapa? Dapat horsepower-nya 180 something, 184 if I'm not mistaken. Oke. Gitu. Jadi selisihnya sebenarnya secara again kita di Mazda sebenarnya Nggak terlalu ini hal yang mungkin agak nggak lazim ya. Again di Mazda itu kita tidak terlalu ngomongin soal the number on of paper. power, Yes. tapi feeling drivingnya. Yes, exactly. Jadi ini kita tuh bukan adu brand fitur, yang adu bukan spek, adu oke, lu sekian horsepower, gue sekian horsepower. Iya. Enggak, kita enggak gitu. But you have to feel it. But you have to feel it gitu. Karena ya angka hanyalah sebuah angka on paper gitu. Yeah. Tapi kan banyak faktor lain yang kadang-kadang Yes, tidak yes. contoh paling simple deh. Adu horsepower. Sebenarnya kalau mau fair, hitung berat juga dong. Power to weight ratio, right? Banyak lah ya, Ya kan, parameternya. banyak faktornya ya kan. Even sampai simplest thing kayak lebar tapak ban segala macam itu matters loh sebenarnya gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngomongin cuma data on paper, tapi kita ngomongin rasanya. Okay. That's why makanya Mazda Power Drive itu adalah kesempatan buat orang-orang merasakan ini semua. Oke. Gitu. Nah mungkin karena kesempatan test drive kita di Mazda Power Drive agak terbatas. Oke. Boleh diceritain nggak acaranya kapan, di mana, dan Oke. apakah semua orang bisa datang atau harus ada reservation terlebih dahulu? Oke. Semua orang boleh datang, silahkan datang. Kita tunggu kehadiran teman-teman semua 21 sampai 22 September 2024 ini di JS Luansa. Oke. Kawasan ini Rasuna Said ya kita sebutnya ya. Siapapun boleh datang. Nanti di hari H di venue bisa langsung registrasi di teman-teman dan bisa langsung ikut acaranya. Bisa pilih mau test drive mobil apa segala macam. Oke. Gitu. Nah, mungkin itu dulu bahasannya dari kita bincang-bincang mobil. Gua Hafiz pamit. Jangan lupa kita ada di YouTube, di sosial media, dan di website bincang-bincangmobil.com. Pokoknya semuanya ada di bawah ini nanti, atau gampang lah ada informasinya. So thank you banget. Thank you Mas Hafiz. Good luck for the event tanggal 21 22 September minggu depan. Karena syutingnya ini tanggal hari ini tanggal 11. iya pokoknya gitu. So see you on the event ya. Jangan lupa full tank terus gitu ya. Enggak. Kita Enggak ini gitu. udah biarin aja.